dan Singaraja. Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali dan memiliki pusat pemerintahan di kota Singaraja. Buleleng dan Singaraja menjadi salah satu tempat tujuan wisata yang populer di Bali. Di balik kepopulerannya itu, Singaraja memiliki asal-usulnya sendiri. Pada suatu kisarnya lampau, Bali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Bagening. Raja tersebut memiliki seorang istri yang bernama Nilopase. Sri Bagening dan Nilopase dikaruniai seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Igede Pasekan. Pada saat Igede Pasekan memasuki usia anak-anak, kemudian ia dititipkan kepada Ki Jelantik Bogor. Ki Jelantik Bogor mengasuh Igede Pasekan dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Igede Pasekan tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Walaupun memiliki darah keturunan bangsawan, Igede Pasekan sangatlah akrab dengan rakyatnya. Ia sering pergi ke desa-desa untuk berbaur dengan rakyatnya. Ya, begitulah suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Syarat untuk menjadi pemimpin yang baik adalah menjadi anak gaul. Hahaha. Pada suatu hari ketika Igede Pasekan memasuki usia 20 tahun, ayahnya yaitu Sri Bagening memberikan perintah kepadanya. Igede Pasekan, sekarang kamu sudah dewasa. Karena itu, kamu pergilah ke desa Panji. Ayahanda, kenapa Ananda harus pergi ke sana? Karena disitulah tempat kelahiran ibumu. Sekarang aku akan memberikan buah pusaka kepadamu, yaitu keris kibar semak dan tombak penunggu. Baik Ayahanda, Ananda siap melaksanakan perintah. Igede Pasekan segera berangkat melaksanakan perintah ayahnya. Ia berjalan sendirian dan berpakaian seperti orang kebanyakan. Meskipun berjalan sendirian, Igede Pasekan tidak merasa takut bertemu orang jahat karena membawa 2 buah pustaka kerajaan. Selama berhari-hari, tanpa berhenti Igede Pasekan terus berjalan. Rasa lelah sepertinya tidak dihiraukan. Meskipun mencoba melawan rasa lelah, namun tubuh Igede Pasekan tidak bisa dibohonginya. Malam itu, di bawah pohon besar di hutan yang liar, Igede Pasekan beristirahat. Setelah sesaat Igede Pasekan tertidur, muncul 2 mata besar yang merah menyala mengawasinya, dan pada saat Igede Pasekan terbangun, ia sangat terkejut karena ia sudah berada di pundak raksasa. Anehnya, meskipun heran melihat raksasa itu, tidak sedikit pun rasa takut hinggap di hati Igede Pasekan. Siapakah engkau ini? Mengapa engkau membawaku? Tetapi raksasa itu hanya diam. Raksasa terus berjalan menuju ke tempat yang agak tinggi. Raksasa itu ternyata membawa Igede Pasekan ke puncak sebuah bukit. Mereka melihat gunung Bunjulang di sebelah selatan dan lautan yang luas di sebelah utara. Dari sebelah selatan hingga ke utara itulah kelak yang akan menjadi daerah kekuasaanmu. Setelah itu, Igede Pasekan diturunkan oleh raksasa dan melangkah meninggalkannya. Sambil memikirkan apa yang dikatakan raksasa itu, Igede Pasekan terus berjalan sampai akhirnya ia sampai di desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Sesampainya di desa tersebut, Igede Pasekan berjalan-jalan di pantai. Ketika sedang berjalan-jalan di pantai, Igede Pasekan melihat kapal besar yang kandas di antara bebatuan karang. Ketika ia termangun-mangun melihat kapal. Kisana, apakah aku bisa meminta pertolonganmu? Siapakah Kisana ini dan pertolongan apa yang Kisana inginkan? Aku adalah nakoda kapal yang kandas itu. Dengan sebuah kapal kecil, aku turun ke pantai ini untuk mencari pertolongan. Semua penumpang masih ada di kapal itu. Apakah Kisana bisa membebaskan kapalku itu? Aku sudah meminta bantuan ke sana kemari, namun tidak ada seorang pun yang bisa membantuku. Jika Kisana bisa melakukannya, maka separuh dari harta yang ada di kapal itu akan kuberikan kepada Kisana. Igede Pasekan segera duduk bersila sambil melihat kapal yang kandas itu. Tidak beberapa lama kemudian, angin kencang berhembus dan membawa ombak bergulung-gulung ke arah kapal. Sedikit demi sedikit ombak membawa kapal ke pesisir, dan kapal tersebut berhasil diselamatkan.
Pelaut itu tidak mengingkari janjinya. Separuh harta yang ada di kapal tersebut diberikan kepada I Gede Pasekan. Sejak saat itu, I Gede Pasekan menjadi seorang yang kaya raya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. Seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan I Gede Pasekan semakin luas. Ia kemudian membangun istana megah di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon buleleng. Wilayah kekuasaan I Gede Pasekan itu kemudian diberi nama Kerajaan Buleleng. Sedangkan istana megah yang dibangun I Gede Pasekan kemudian diberi nama Singaraja, yang memiliki arti Raja Perkasa layaknya singa. Cerita Beleleng dan Singaraja dikatakan cerita sejarah karena menceritakan asal mula Beleleng dan Singaraja, di mana cerita tersebut terjadi di masa lalu dan benar-benar terjadi. Selain itu, cerita ini juga dikategorikan sebagai cerita sejarah karena memiliki peninggalan-peninggalan yang masih ada sampai sekarang. Salah satunya yaitu Catuspata yang dikenal dengan nama Perempuan Agung yang berlokasi di Jalan Mayor Merte, Kota Singaraja.